Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukan prasasti di Kudakan Bukit Brangka tahun 683 Masehi, Palembang, Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi, Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat, dan Karangbrahi Brangka tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah Berangka abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor yaitu Prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, Berangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi dari bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan tepat penggunaannya di kawasan timur. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Ma'amur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Kali ini aku bakal ngebahas tentang proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jangan lupa simak videonya, stay tune. Pada zaman penjajahan Belanda, awal abad ke-20, pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat bahwa pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi. Tetapi dengan patokan bahasa Melayu yang tinggi nih guys, yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908, bahasa Melayu disebarkan secara lebih luas nih guys. Dan akhirnya pada tahun 1917, Komisi Bacaan Rakyat diganti namanya menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel-novel seperti novel dari Siti Nurbaya dan lain-lain yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat yang lebih luas guys. Dan pada tanggal 16 Juni 1927, saat sidang Poksrat atau Rapat Dewan Rakyat, Yahya Datuk Kajo
pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Dan disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan, hanya ada dua bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun menjadi bahasa pergaulan atau persatuan. 3 tahun kemudian, Sultan Tahdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional yang kedua. Dan pada saat itulah, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa. Akan tetapi, bahasa Indonesia diakui kedudukannya sebagai bahasa negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 saat ditandatanganinya UUD 1945 pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk lebih menyempurnakan ejaan tersebut. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ooyjeesiem, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Adapun ejaan yang diperbarui, yang pertama ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ooyjeesiem. Ejaan Republik mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan adalah Mr. Swandi, maka ejaan tersebut dikenal pula dan dinamakan ejaan Mr. Swandi. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ooyjeesiem. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ooyjeesiem diganti dengan U dalam ejaan Republik. Contohnya, Oemoer di ejaan Van Ooyjeesiem itu Emoer, sedangkan di ejaan Republik umur. Yang kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Van Ooyjeesiem diganti dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf E taling dan E pepat dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Terus yang kelima, tanda trema dalam ejaan Van Ooyjeesiem dihilangkan dalam ejaan Republik. Yang kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Profesor Prijano dan E. Katopo mengetahui panitia ejaan pembaharuan. Pada tahun 1945, panitia berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Disederhanakannya, hal yang menarik dan ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya, yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi T. Yang ketiga, gabungan konsonan eng diubah menjadi N. Keempat, gabungan konsonan NC diubah menjadi N pepat. Yang kelima, gabungan konsonan SC diubah menjadi S pepat. Terus yang terakhir, kecuali itu gabungan vokal AI, AU, OI, atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu AY, AW, dan UY. Misalnya dalam EYD santai. Santainya itu menggunakan I, sedangkan di ejaan pembaharuan santainya itu menggunakan Y.
Yang kedua, gulai. Dalam EYD gulai menggunakan I, sedangkan di ejaan pembaharuan gulai menggunakan Y. Yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia. Hal ini yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata tecinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti enjoja diganti dengan C diganti dengan NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaruan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan S. Yang keempat, ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 19 September 1967. Terdapat perubahan yang terdapat pada ejaan baru dan ejaan LBK sebagai berikut. Yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Seperti contohnya di EYD remaja kita menggunakan J biasa, sedangkan di ejaan baru kita remaja menggunakan DJ. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Misalnya di EYD kita menggunakan cakap, sedangkan di ejaan baru kita menggunakan T-cakap. Yang ketiga, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NJ. Misalnya di EYD kita menggunakan sunyi, sedangkan di ejaan baru sunji. Yang keempat, gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Misalnya di EYD kita menggunakan syarat, sedangkan di ejaan baru kita menggunakan sejarat. Yang terakhir, gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Misalnya di EYD kita menggunakan ta, sedangkan di ejaan baru kita menggunakan ta. Terima kasih. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja penitia ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanakan serta penyempurnaan ejaan Swandi. Beberapa kebijakan yang ditentukan dalam EYD. A. Perubahan huruf ejaan lama decika, EYD jika. B. Huruf F, V, dan Z merupakan unsur serupa dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya, misal khilaf, valuta, zakut. C. Huruf Q dan X lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, misal furuka dan kenon. D. Penulisan di sebagai awalan dengan di, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah. Contoh, awalan dicuci, kata depan di kantor. E. Kata yang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, misal bermain-main bukan benain. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. F. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahasa pun mengikuti perubahannya. Masyarakat yang kritis juga selalu mendesak pembina bahasa untuk merevisi pedoman EYD sehingga muncul PUEBI. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI dan menjadi pedoman sejak akhir 2015 silam. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD. EYD yang dapat dilihat adalah 1. Penambahan huruf vokal di vlog. 2. Penggunaan huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Ada pertemuan rutin yang dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintahan dan pakar sastra Indonesia. Pertemuan ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia, yaitu
Kongres Bahasa Indonesia pertama, Kongres Bahasa Indonesia kedua, Kongres Bahasa Indonesia ketiga, Kongres Bahasa Indonesia keempat, Kongres Bahasa Indonesia kelima, Kongres Bahasa Indonesia keenam, Kongres Bahasa Indonesia ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia ke-8, Kongres Bahasa Indonesia ke-9, dan Kongres Bahasa Indonesia ke-10.